Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Video ini diawali dengan Mota yang lagi melihat masa depan di kamar dan melihat-lihat pemandangan keluar. Seperti biasa aku menggunakan openingnya Mota. Terus ini aku lanjut makan makanan tradisional di tempat kami. Jadi namanya ini poco, itu terbuat dari ikan mentah. Terus dimakan bersama dengan dange. Jadi jauh sebelum sushi terkenal, di tempat kami juga ada makanan tradisional seperti ini. Ini rasanya enak menurut aku, menurut banyak orang juga. Jadi ikannya ini tuh direndam di air jeruk. Jadi kayak semacam air jeruk yang membuat dia agak sedikit matang ya, dengan rasanya yang kecut gitu. Sashimi tradisional di tempat aku. Terus ini keesokan harinya kami akan pergi ke pabrik batu bata. Jadi adik aku tuh, bukan adik aku sih, ibu mau membangun, bukan, nggak membangun juga, cuman rumah-rumah di kebun tuh mau diperbaharui. Mengingat sebentar lagi akan musim durian dan durian di kebun harus dijagain. Ya apa ya? Ya dijagain. Soalnya banyak banget orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kadang datang untuk mencuri durian di kebun. Tapi sebelum melanjut ke pabrik bata ini, kami mampir dulu ke tempat paman aku karena kami akan pergi bersama paman untuk ke pabrik bata itu. Soalnya beliau yang melihat tempat pembuatan bata itu. Kalian masih ingat kan waktu di konten aku yang membuat hidangan bebek di peternakan paman? Nah ini dia peternakannya, kami mampir lagi. Nah habis itu kami lanjutkan perjalanan ke tempat pembuatan bata. Dan aku baru tahu ternyata bata dibuat seperti ini ya, tanah yang digali. Oh masya Allah, bener-bener strong ibunya tuh. Dan aku perhatikan di sini udah banyak banget tanah yang digali, bukan hanya tanah yang aku ambil gambarnya ini, tapi ada beberapa tempat yang udah digali dan itu rata-rata dalam banget. Di sini kita cuman beli sekitar 200 bata, soalnya ini bukan untuk membangun rumah seperti pada umumnya ya, ini hanya untuk keperluan pembuatan dapur saja, dapur yang dipakai buat masak biar tahan lama gitu. Soalnya sudah beberapa kali buat dan itu nggak bertahan lama. Kadang juga beli yang tungku, tapi itu juga cepat banget pecahnya. Terus lihat-lihat di Pinterest, kok ini ada cantik banget. Jadi dibikinlah ide kayak gini. Mudah-mudahan yang ini bertahan lama. Setelah pulang dari sana, karena kami tadi belum sempat sarapan, ini kami mampir dulu ke warung bakso. Sebenarnya ini bukan warung bakso, tapi dulu waktu zaman aku SMA ini terkenal banget dengan gado-gadonya yang enak. Terus waktu aku SMA sering banget kesini dengan teman-teman aku, dengan sahabat aku. And it's first time aku datang lagi dan ternyata udah banyak banget yang berubah. Habis dari sana kami mampir untuk membeli kayu bahan baku pembuatan pondok di kebun. Ini juga sebenarnya kakaknya temennya ibu yang punya, jadi kami lumayan lama di sana. Terus di sini juga kami mengambil neki. Nah ini dia neki, waktu itu masih sama dengan induknya. Terus diambil sama adik aku karena dia pengen banget punya kucing oyen. 2 kucing oyennya tuh hilang. By the way, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Semoga kanal ini bisa menjadi motivasi ataupun hanya sekedar hiburan. Thank you and I love you. Habis pulang dari sana tadi, kami melanjutkan dengan memasak ayam. Kebetulan sebelum pergi tadi memang ada ayam yang pengen disembelih. Nah pas pulang itu dilanjutkan lagi. Terus ini kami masak karena kami memang doyan banget dengan ayam kampung. Gak tau kenapa menurut aku itu rasanya lebih gurih aja dibandingkan dengan ayam negeri. Dan seperti biasa itu ayamnya bakalan kami bakar. Kami memang suka dengan ayam bakar dan selalunya dibakar tiap ada ayam. Memakai bumbu kuning resep ibu. Aku selalu mengambil gambar tuh agak random ya teman-teman. Jadi hari ini bisa ngambil, besok baru ngambil lagi. Nanti kalau mau buat video baru disambungin. Makanya kadang
Aku tuh agak sedikit bingung ya ketika menjawab pertanyaan dari teman-teman atau saran dari teman-teman agar aku memvideokan cara aku untuk mengambil video. Soalnya aku tuh selalu mengambil gambar nggak beraturan gitu. Seperti kali ini aku buat tahu walik. Ini aku nggak tahu berapa lama jedanya aku buat ayam bakar lalu aku buat tahu walik ini. Tapi jika kalian ingin melihat resepnya, ini tanpa ayam, tanpa apapun, bukan tanpa apapun sih, ini pure aci aja sama terigu. Aku sertakan linknya di deskripsi ya. Soalnya ini udah aku post di page aku di Facebook dan itu aku liatin betapa garingnya tahu walik ini dan juga ada resep sambalnya di sana. Kalian bisa klik itu. Hitung-hitung sekalian promosi ya. Menurut aku camilan ini cocok banget dimakan sekarang. Pas lagi musim hujan gitu, lihat-lihat hujan terus sambil ngemil tahu walik. Yummy. Ini juga meskipun tanpa sambal dan hanya menggunakan congek, apa sih namanya? Cabai rawit hijau. Ini juga tetap akan terasa sangat lezat apalagi di musim hujan. Tapi di tempat aku udah 2 mingguan ini nggak hujan dan panas sepol. Habis itu aku goreng-goreng tahunya. Nah setelah digoreng kita cemilin deh. Aku salut banget loh dengan orang yang menemukan resep ini. Kok bisa-bisanya gitu ya dia kepikiran buat membalik tahu lalu mengisinya dengan sesuatu di dalamnya terus digoreng. Dan itu menjadi garing banget, menjadi enak banget. Dan menjadi tampak beda aja, lebih kelihatan keresnya gitu. Nah ini dia penampakan tahu waliknya. Terus ini aku goreng lagi dan ini sambalnya di sini cuma aku pakein kecap, terus berambang dan cabai. Terus ini ada orang yang menggiling padi di depan rumah dan aku nggak tahu kapan aku ngambil ini antara jedanya yang tahu walik dan ini. Yang jelasnya sih aku mengambil random dan kadang aku bingung gimana cara ngejelasinnya ketika ada teman-teman yang bertanya gimana cara aku untuk mengambil gambar. Nah ini pas malam, bukan pas malamnya itu sih, ini ada kebakaran di dekat rumah di lorong aku, jadi malam itu heboh banget. Sebenarnya rumah itu adalah rumah kakek aku, cuman beliau udah nggak tinggal lagi di situ, beliau udah pindah kota ke kota Masamba. Jadi nggak ada yang tahu tuh penyebab kebakarannya kenapa. Dan juga waktu itu nggak ada yang lihat bahwa rumah itu kebakaran. Jadi apinya udah gede baru semuanya pada heboh. Terus di sini aku minta maaf banget karena penerangannya minim sekali. Soalnya lampunya tuh udah pada dimati-matiin. Alhamdulillah nggak ada korban jiwa selain rumah itu yang habis terbakar. Terus nanti di akhir ada adik sepupu aku yang mengungsi ke rumah. By the way, vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye.